Video pembelajaran biologi kelas 12 MIPA semester 1 tentang pembelahan mitosis yang disusun oleh Suparti dari SMAN 1 Luyumundik. Hari ini kita akan mempelajari apa itu mitosis dan tahap-tahap pembelahan mitosis. Apa itu pembelahan mitosis? Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem, seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan mempertahankan jumlah kromosom. Tahap-tahap pembelahan mitosis ada 5 fase. Yang pertama yaitu interfase, kedua profase, ketiga metafase, keempat anafase, kelima telofase. Mari kita simak penjelasan tiap tahapnya. Yang pertama yaitu interfase. Interfase merupakan fase persiapan yang paling lama dari siklus sel, sekitar 90%. Interfase sebenarnya bukanlah fase istirahat, tetapi fase ketika sel mengumpulkan energi untuk tumbuh, menyalin DNA, menghasilkan protein, dan membentuk organel sel dalam sitoplasma. Interfase dibagi menjadi 3 subfase, yaitu fase G1 terjadi pertumbuhan primer. Fase S terjadi sintesis DNA. Yang ketiga, fase G2 terjadi pertumbuhan sekunder. Tahap yang kedua yaitu profase. Profase berlangsung lebih lama dan banyak membutuhkan energi. Pada profase terjadi peristiwa berikut. Benang-benang kromatin mulai memendek dan menebal menjadi kromosom. Kromosom berduplikasi dan tersusun dari sepasang kromatid kembar yang dihubungkan oleh sentromer. Nukleolus menghilang dan terbentuk benang-benang spindle. Sentriol memisah ke arah kutub yang berlawanan. Tahap yang ketiga yaitu metafase. Metafase adalah fase ketika kromosom berjajar di sepanjang bidang ekuator. Gelendong mitosis sudah sempurna atau lengkap. Metafase ditandai hal-hal berikut. Kromosom bergerak dan berjajar di bidang ekuator. Membran inti sel sudah benar-benar menghilang dan benang-benang spindle meluas dari satu kutub ke kutub yang lainnya. Tahap yang keempat, anafase. Pada anafase terjadi hal-hal berikut. Sentromer membelah menjadi 2, sehingga kromatid saudara akhirnya terpisah dan membentuk kromosom yang lengkap. Masing-masing kromatid bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki koleksi kromosom yang ekuivalen dan lengkap, dan mulai terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Ini terlihat sitoplasmanya menggenting yang akan membelah menjadi 2 sel anak. Tahap yang kelima yaitu telofase. Telofase merupakan fase akhir dari mitosis dan ditandai oleh hal-hal berikut. Kromatid menjadi kusut dan benang-benang kromatin muncul kembali. Benang-benang spindle mulai menghilang. Membran anak inti sel muncul kembali.
terbentuk dua sel anak yang mempunyai sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Nah, ini rangkuman tahapan pembelahan mitosis. Yang pertama yaitu interfase, yang kedua profase, yang ketiga metafase, yang keempat anafase, yang kelima telofase, dan akhir dari tahapan pembelahan mitosis terbentuk dua sel anak yang mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Baik, itulah pembelajaran tentang pembelahan mitosis. Hatur nuhun.